Selamat sore, menjelang malam, saya Fedi Pilor, guru asuransi. Ya, di akhir pekan ini saya ingin terakhir membuat video mengenai mafia asuransi ataupun kejahatan asuransi ya, eh, yang ada teori konspirasinya. Ini terus saja sedang sedang berlangsung ataupun mungkin juga sudah selesai, tapi ini saya hanya dari luar penontonnya, saya hanya mereka-reka. Jadi teori konspirasi mengenai kejahatan asuransi sesungguhnya dibagi dalam dua segmen, dua hal ya. Pertama adalah klaim fiktif, memang tidak ada klaimnya tapi dibuat-buat klaimnya, ya klaim fiktif. Yang kedua adalah klaim markup, ya klaim markup atau klaimnya nilainya diperbesar ya, diperbesar supaya nasabah mendapatkan penggantian lebih banyak ya. Kalau klaim fiktif tersebut, misalnya dia nggak sakit, ya dia pura-pura sakit masuk rumah sakit dan dapat hospital income ya, dan kerjasama dengan dokter ataupun rumah sakit oknum ini semua ya. Nah kemudian dia pindah rumah sakit, pindah asuransi lain, ya udah hospital apa, dia bikin polis hospital cash plan 10 sampai 20 polis, ya masing-masing membayar tuh. Ya itu hati-hati, itu untuk klaim-klaim fiktif. Kemudian markup nilainya diperbesar ya. Ini kejahatan-kejahatan asuransi. Saya akan coba share ya mengenai kejahatan asuransi yang bisa saja terjadi ya. Oke ya. Jadi ini saya coba eh, buatkan gambar karena biasanya kalau di general insurance biasanya apa? Klaim tersebut sudah terjadi diulang, dibuat lagi klaimnya ya. Mungkin di satu sisi di perusahaan asuransi mana sudah dapat klaimnya, kemudian dia bikin lagi. Nah, biasanya apa? Orang tersebut paham betul dengan kondisi polis dan kemudian dia tidak bisa kerja sendiri. Dia tidak bisa kerja sendiri. Tertanggung tidak akan berani. Saya pikir menurut saya pribadi sebagai praktisi ya, tertanggung itu sangat bodoh bila mana dia melakukan sendiri. Pasti dia diajak atau dia mengajak ya. Jadi tidak mungkin tertanggung melakukannya sendiri. Karena dia tidak paham apa trik-triknya ya. Pasti apa-apa punya kerjasama ya, entah dengan agen, entah dengan bagian klaim di perusahaan asuransi, ya entah kerjasama dengan brokers ya. Karena di setiap perusahaan asuransi, di reinsurance broker juga, di reinsurance juga ada. Di setiap masing-masingnya ada, di Los Jasa juga ada. Jadi masing-masing ini masih teori konspirasi yang bisa saja ya ini tidak terbuka. Karena apa? Karena semuanya ditutupi, semua ditutupi. Nah, ini kasus kasus yang dimana ada suatu gudang ya pernah mengalami klaim, kemudian beberapa bulan kemudian atau beberapa saat kemudian itu polis sudah selesai dibayar, dia bikin polis baru lagi. Dan ini biasanya Pak, perusahaan asuransi percaya ya, tutupnya lewat agen ataupun lewat broker yang ternama, dia tidak survei lagi. Ya semestinya Pak, disurvei. Inilah saya pikir kesalahan-kesalahan yang lakukan ataupun kebodohan-kebodohan dari perusahaan asuransi yang tidak melakukan survei. Jadi percaya saja dengan broker ataupun agen besar ini. Ya, padahal bisa saja dia dibodohin. Atau mungkin juga orang yang menerima bisnis ini, marketing ataupun BOD ataupun segala macam, dia tahu, dia disposisi langsung masukin, dia tahu itu ada klaim. Jadi sesungguhnya untuk membongkar suatu kejahatan asuransi dengan sangat mudah kok, sangat mudah, sangat mudah. Ya, jadi tidak perlulah kita bertele-tele untuk dapat membongkar suatu kejahatan. Karena tinggal mengurut aja kok, mengurut pakai logika, ya kejadian kapan, tinggal interview semua pihak ya, pasti akan dengan mudah terbongkar. Dan biasanya ini semua pihak-pihak ini yang mungkin saja bisa bermain, ya bisa bermain. Ya ini masalah teori konspirasi, tapi yang saya dengar ya itu sudah reinsurance broker dan reinsurance belum ada. Tapi pada waktu saya pernah dapat cerita juga ada bagian dari perusahaan asuransi yang memaksa perusahaan asuransi dan menekan loss adjuster untuk dapat meloloskan sebuah klaim. Padahal itu apa? Tidak liable, ya tidak liable. Ya, jadi ini skenario. Sesungguhnya saya bilang kembali lagi sekali lagi mudah untuk dapat mengungkap semua kejahatan-kejahatan di dalam industri asuransian karena semuanya logis ya, semuanya tinggal diurut kacang kok. Tidak perlu orang sekolah di kepolisian, tidak perlu orang sekolah di FBI, CIA dan segala macam ya. Orang yang sudah bekerja di asuransi 10-15 tahun itu dengan mudah mengurut ya kejadian ini kapan, kemudian siapa yang menyaksikan ya, ada berita acara atau tidak ya, kemudian panggil semua orang lain. Kemudian periksa lagi, sebelumnya tutup di mana, di asuransi mana. Apakah ini sudah disurvei apa belum? Siapa yang melakukan survei? Apakah ada rekomendasi atau tidak? Mana foto-fotonya pada waktu survei? Mana berita acaranya? Dengan mudah kok. Dengan mudah. Makanya saya sampaikan pesan kepada masyarakat luas ya, tertanggung ataupun masyarakat luas yang punya polis asuransi, jangan sekali-sekali melakukan kejahatan asuransi. Ya, apalagi Anda sendiri. Dan jangan mau diajak oleh para penjahat-penjahat yang merekayasa kejahatan ini. Kenapa? Karena Anda bisa dipidana.
dipidana Anda. Ya. Jadi sekali lagi, untuk mengungkap kejahatan asuransi sesungguhnya tidaklah sesukar, ya, sesukar. Kalau ada kemauan pasti sudah jalan, kecuali memang sudah ada keterlibatan dari oknum-oknum pihak berwajib dan segala macam. Itu lain cerita ya. Semuanya sudah coba ditutup-tutupi ya, kayak kasusnya siapa, kasusnya yang di Cirebon itu ya, pembunuhannya. Tapi kalau asuransi tidak menyangkut masalah pihak berwajib, ya, ini dengan mudah dibuka semuanya, dengan mudah ya. Dan saya berharap teman-teman semua di industri perasuransian dapat memanfaatkan ya pandaian Anda untuk dapat melakukan kebajikan-kebajikan ya, untuk dapat supaya Pak industri asuransi ini benar adanya. Makanya terus aja seseorang BOD yang terlalu lama di sebuah pucuk pimpinan ya apa? Power tends corrupt. Ya, power tends corrupt. Ataupun istilahnya kekuasaan cenderung akan melakukan korupsi. Ini ceritanya. Jadi gampang ya, ada pasti pihak-pihak yang membuat skenario ini dan semuanya akan kedapatan. Kalau semuanya kedapatan ya, semua dapat dan diungkap oleh seseorang, pasti apa? Ditutup. Kenapa? Karena semuanya dapat. Kalau semuanya dapat nggak ada yang nyanyi ya, nggak ada yang nyanyi. Yang rugi siapa? Perusahaan asuransi, perusahaannya sendiri, dan perusahaan asuransi untuk dapatkan recovery. Dan akhirnya apa? Loss ratio naik. Jadi ini yang saya coba gambarkan, dan saya bersedia berdiskusi dengan Anda semua untuk dapat mencari fakta, mencari kebenaran agar industri ini menjadi lebih baik. Ya, saya Fedi Pilor, guru asuransi, dan semoga bermanfaat bagi Anda semua. Ya, sampai jumpa. Salam.